Halo teman-teman semuanya. Jadi saya di sini berada di Koperasi Merah Putih Kelurahan Manisrejo. Tepatnya berada di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Sudah kita ketahui bersama pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, beliau selain memiliki program makan bergizi gratis juga menggelurakan program Koperasi Merah Putih. Jadi tujuan pemerintah mengadakan Koperasi Merah Putih ini adalah memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar agar masyarakat sekitar lebih bisa mengakses seluruh produk UMKM dan menyebarkan seluruh produk yang ada, tidak melalui tengkulak. Namun dengan banyaknya program atau rencana, kita belum tentu yang terrealisasi di lapangan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dengan transparansi yang jelas, kedepannya pasti program ini bisa terrealisasi dengan baik. Nah, untuk landasan dan isi terkait apa saja yang ada di Koperasi Merah Putih, kemudian tanggapan dari masyarakat sekitar juga, kita bisa next di penjelasan selanjutnya. Koperasi desa adalah lembaga ekonomi milik bersama yang dibangun dari, oleh, dan untuk warga desa. Dasar hukumnya sejalan dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, serta UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang dijelaskan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi. Tujuan pembangunan koperasi desa sangat jelas. Pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Kedua, untuk menguatkan ekonomi lokal supaya uang berputar di desa bukan hanya keluar desa. Ketiga, untuk mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir. Keempat, untuk membuka akses pemodalan yang lebih mudah, cepat, dan adil bagi warga yang ingin membuka usaha. Di Magetan, arah ini juga sejalan dengan kebijakan daerah yang mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Sebelum koperasi desa berjalan kuat, banyak warga desa mengalami masalah yang hampir sama. Modal usaha yang sulit didapat, pemasaran produk yang terbatas, dan posisi tawar petani maupun pelaku UMKM yang masih lemah. Di Magetan, kondisi ini tercermin dari angka ketenagakerjaan dan kemiskinan yang masih perlu diperbaiki. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Magetan sebesar 4,16% pada Agustus 2023, lalu turun menjadi 3,28% pada Agustus tahun 2024. Meski membaik, angka ini tetap menunjukkan masih ada warga yang belum terserap kerja secara optimal. Dari sisi kemiskinan, BPS Jawa Timur mencatat persentase penduduk miskin Magetan pada 2025 sebesar 9,14%. Angka ini menunjukkan masih ada kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan akses usaha yang lebih aman, termasuk akses modal yang tidak mencekik. Karena itu, Kopdes menjadi penting sebagai jalan keluar agar warga tidak lagi bergantung pada pinjaman berbunga tinggi atau penjualan hasil panen dengan harga yang ditentukan oleh pihak luar. Proses pembentukan koperasi desa biasanya dimulai dari musyawarah desa, lalu dilanjutkan dengan pembentukan pengurus, penyusunan anggaran dasar, pengurusan badan hukum, dan penetapan unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan desa. Pemerintah pusat mendorong percepatan ini melalui Inpres nomor 9 tahun 2025, sedangkan pemerintah daerah ikut memperkuat pendampingan, legalitas, serta kesiapan usaha agar koperasi bisa berjalan nyata, bukan hanya nama di atas kertas.
Di Magetan, pengembangan ini sudah terlihat nyata. Pada 21 Juli 2025, Pemkab Magetan mengukuhkan 235 koperasi desa atau kelurahan merah putih. Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa koperasi ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian pangan, memperluas layanan ekonomi, dan mendorong kesejahteraan warga melalui usaha yang dikelola bersama, transparan, dan profesional. Dalam pemberitaan Kominfo Magetan, koperasi ini juga disebut sebagai upaya untuk menanggulangi rentenir serta memperkuat jejaring usaha desa. Program yang dijalankan dapat berupa simpan pinjam, pengadaan sembako, pemasaran hasil pertanian, layanan logistik, dan penguatan usaha produktif masyarakat. Salah satu manfaat utama koperasi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat melalui akses permodalan dan pemasaran yang lebih baik. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM dapat menjual produknya dengan harga yang lebih stabil dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selain itu, koperasi juga membuka lapangan kerja baru. Kegiatan operasional, koperasi, dan usaha-usaha yang berkembang di sekitarnya mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga membantu mengurangi angka pengangguran di desa. Koperasi juga memberikan kemudahan akses modal melalui pinjaman dengan bunga yang relatif rendah. Hal ini memungkinkan masyarakat mengembangkan usaha mereka tanpa harus bergantung pada pinjaman yang memberatkan. Tidak hanya itu, koperasi berperan dalam memperkuat UMKM melalui pelatihan usaha, pendampingan pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar produk lokal. Dampak lainnya adalah meningkatnya perputaran ekonomi desa. Ketika masyarakat membeli, menjual, dan bertransaksi melalui koperasi, uang akan terus beredar di lingkungan desa dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anggota koperasi dapat mengalami peningkatan pendapatan sekitar 10 hingga 30% setelah memperoleh akses permodalan dan pemasaran yang lebih baik. Selain itu, koperasi juga berkontribusi dalam membantu perkembangan UMKM dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Meski memiliki banyak manfaat, tentunya koperasi juga menghadapi sejumlah tantangan. Dari sisi internal, masih terdapat kendala seperti kemampuan manajemen yang terbatas dan rendahnya partisipasi anggota. Sementara dari sisi eksternal, koperasi harus menghadapi persaingan pasar, perkembangan teknologi, serta fluktuasi harga komoditas. Karena itu, transparansi pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi aktif anggota menjadi kunci keberhasilan koperasi dalam jangka yang panjang. Bapak sendiri asli mriki nggih? Nggih, asli anak kelahiran mriki. Nggih, Mantren mantren Karangrejo. Karangrejo, Magetan nggih. Akhir-akhir ini kan ada wacana dari pemerintah pusat itu pembangunan koperasi desa Merah Putih. Bapak sendiri yang asli sini itu tanggapannya gimana? Ya tanggapannya fungsinya, Mas. Fungsinya koperasi itu untuk apa? Lebih memudahkan taraf hidup masyarakat setempat atau malah mempersulit. Kalau menurut saya pribadi itu daripada diadakan koperasi per desa itu mendingan satu kecamatan, umpamanya satu contoh diberikan CV atau perusahaan atau apapun itu yang mengurangi tenaga kerja, mengurangi pengangguran, yang bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat lingkungan usaha tersebut gitu loh. Jadi lebih baik per kecamatan tuh satu perusahaan usaha atau kerajinan yang dikelola secara kontinu atau secara serius oleh pihak, seperti satu contoh
pengembangan koperasi itulah. Itu daripada koperasi per desa itu mendingan kan bikin satu perusahaan di satu kecamatan menyerap masyarakat satu kecamatan itu aja kan sudah lebih baik gitu loh, karena kondisi seperti ini kayak gini. Terus fungsinya koperasi itu kira-kira bikin melemah orang-orang usaha pribadi seperti UMKM, kios kecil itu ngaruh enggak gitu. Kalau ngaruh kan ya apa bedanya membunuh satu bikin satu membunuh 1000 gitu loh. Masyarakat setempat yang dagang akhirnya nggak laku, apakah lebih repot lagi nantinya gitu. Itu intinya. Jadi makanya banyak orang-orang katakanlah yang tahu, yang melihat bangunan itu pasti dananya gede. Nah, fungsi dan kegunaannya itu berfungsi untuk masyarakat itu sendiri apa enggak gitu. Maksudnya meningkatkan taraf hidupnya atau mensejahterakan masyarakat itu apa enggak gitu loh. Cuma ngobrol-ngobrol angin namanya orang desa ya. Daripada gitu kan dibikin CV atau PT per kecamatan untuk bikin kegiatan orang itu ya katakanlah mengurangi pengangguran atau dengan kondisi seperti ini nggak semakin parah gitu. Kalau seperti koperasi lah, toko-toko udah banyak buat apa? Ada Alfamart, Indomaret, itu kok sekarang muncul seperti koperasi Merah Putih yang seperti itu lagi, apa nggak tambah? Nggak karu-karuan nanti, nggak jadi tumpang tindih gitu loh. Intinya seperti itu. Cuma ya semua sudah terjadi ya monggo, tergantung pihak-pihak usaha yang berkuasa itu gimana berpikirnya gitu loh. Tapi kalau misal kayak di desa Mantren sendiri ada isu mau didirikan di lapangan desa, tapi masyarakat sekitar menolak, itu alasannya gimana? Ya karena dengan adanya lapangan itu adalah penuh sejarah atau lapangannya penuh historis. Event-event baik itu event secara tradisional atau benar-benar resmi itu, jadi gimana ya, lapangan Mantren itu sangat-sangat disakralkan. Nah gitu loh Mas. Karena apa? Satu contoh event 17-an itu start tuh masih dari dulu itu, dari saya masih kecil, bahkan mungkin saya belum lahir. Itu Mantren itu lapangannya buat event apapun di situ. Seperti contoh 17-an start dari Mantren, finishnya di lapangan sebelahnya kecamatan. Itu sudah sering terjadi ini kegiatan. Terus seperti dulu waktu tempo hari Karangrejo melejit bolanya itu tahun 70-an 80-an. Mantren itu buat event. Dulu waktu itu namanya Pak Sabin. Ya, wong sugih-sugih sak Karangrejo. Itu yang bikin dulu pernah di Mantren. Sampai di gerbong itu buat main bola. Bisa manggil dari PSAD Kediri. Terus Arseto Solo. Waktu itu Persema, terus kalau nggak salah Persegres, Persepon Ponorogo, terus Persija, Arseto Solo, itu pernah nyampe di Mantren. Dengan adanya Pak Sabin yang tempatnya sekarang dibikin Alfamart, Indomaret itu. Nggak tahu itu dijual atau gimana, saya kurang paham. Itu waktu itu masih jayanya namanya Pak Sabin. Ya konglomeratnya Karangrejo lah, saya bilang gitu. Itu bisa itu, makanya Mantren itu lapangnya penuh sejarah, penuh kenangan. Ya bukannya nggak boleh untuk event-event bukan, tapi terus mau ditempatkan di mana lagi? Masa sejarah dipindah? Mana mungkin gitu loh Mas. Jadi kita hanya melestarikan, mempertahankan sejarahnya itu aja, bukan tempatnya. Kalau tempatnya milik negara, bilang gitulah, milik negara. Cuma tradisi atau sejarahnya lah ini. Kita menjaga sejarahnya. Bukannya nggak boleh. Mungkin masyarakat Mantren mungkin sudah ada solusi sebenarnya. Nggak diterima atau nggak mau, saya nggak paham ya. Waktu itu kok seakan maksa di situ, akhirnya ada gundukan-gundukan itu nggak berlanjut. Ya karena ya mungkin mayoritas terutama orang-orang olahragawan lah, yang merasa memiliki lapangan tersebut. Voli, kayak klub voli, klub bola terutama,
benar-benar yang orang-orang lapangan atau orang-orang yang memang penghuni lapangan mendengar lapangan mandiri itu kan sangat-sangat kecewa. Karena apa? Terus generasiku mau dididik di mana? Adik-adik ini mau olahragawan ini mau ditaruh di mana? Sedangkan satu contoh mantan punyanya itu pun juga yang sangat sejarah. Bukan hanya orang mantan saja yang bilang lapangan mantan itu bersejarah. Itu ada orang Temenggungan. Minimal waktu itu sekarang aja itu udah menyayangkan kalau lapangan mantan dirusak. Katakannya gitu. Tuh, jadi orang Temenggungan, orang Pelem, Gebyok banyak lah yang bilang ya kita nggak bisa nunjukkan per orang, nggak bisa karena ya takutnya pro kontranya jadi bermasalah. Cuma kami banyak yang mendukung. Paling tidak itu dulu tuh ya saya pernah satu SMP itu yang paling desa itu waktu ketemu pernah ngobrol menanyakan gimana kamu pertahankan lapangan kamu. Saya nggak bisa sendiri, itu milik masyarakat Manten. Kalau mayoritas mau ya gimana saya, tapi tolong disahkan itu lapangan bersejarah. Itu terutama yang paling banyak itu orang Pelem, Gebyok, Manten sendiri, terus orang Temenggungan itu yang paling santer. Kalau bisa dialihkan, sudah sebenarnya itu, sudah dialihkan, cuma nggak tahu gimana ya. Kebetulan saya juga waktu ada rapat untuk itu saya pun nggak tahu kok ada berita seperti itu, betul. Itu intinya gue di sini. Tapi untuk yang lain katakanlah bahasanya ya global, daripada per desa didirikan koperasi seperti itu, terus nggak diperjelas fungsi dan keuntungannya, manfaatnya bagi masyarakat setempat, apa nggak lebih baiknya per koperasi per desa ditahan dulu, dijadikan satu, mendirikan suatu usaha, satu kecamatan satu untuk menyerap masyarakat kecamatan itu sendiri. Di samping itu kan minimal kan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya kalau satu perusahaan. Nah, satu contoh seperti itu Mas ya, itu bukan pendirian pemerintah atau cuma dia itu orang usaha ya. Satu contoh pabrik yang ada di Karangsono tutup, itu sayang. Terus pada kemana karyawannya? Terus warung-warung, tukang penitipan sepeda hilang semua kan penghasilannya. Lihat di situ sayangkan. Kenapa itu nggak bisa di-cover gitu loh? Itu kan mungkin bisa ya pihak pemerintah sedikit membantu kelonggaran apapun itu namanya, saya nggak tahu ya. Saya juga orang masyarakat kecil, kurang begitu tahu hal-hal yang lain. Cuma apakah itu nggak bisa dipertahankan? Ya. Yang jelas tuh yang masyarakat setempat di situ yang menjadi rugi dari segi karyawannya. Masyarakat itu kan otomatis kan terserap. Sekarang menjadi pengangguran lagi, bingung kerjaan, bingung untuk menghidupi, apalagi warung-warung lingkungannya situ. Terus orang yang buka penitipan, terus masyarakat masih bisa menyerap masyarakat di luaran wilayah Karangsono. Nah, itu loh, itu kok nggak bisa dipertahankan, kenapa, ada apa? Minimal kan pemerintah bisa sedikit ikut lah, kalau memang nggak mau berkorban atau nggak mau menanggung risiko yang berat dengan kondisi negara seperti ini atau ekonomi seperti ini, ya minimal bisa gimana lah. Karena itu apa, kasihan yang kerja di situ, sekian ribu sekarang nganggur, punya anak, punya istri, punya keluarga. Sekarang akhirnya apa? Berebut entah jalannya gimana untuk bisa menghidupi keluarga masing-masing. Coba. Perekonomiannya berarti rusak. Makanya satu contoh, iya perekonomian otomatis jadi berantakan lagi. Nah sekarang adanya UNESA di Mas Pati, saya senang. Daripada dikasih usaha yang nggak genah, diberikan UNESA, satu, tanahnya berfungsi dan bisa mendidik manusia sebegitu banyaknya. Dua, masyarakat setempat jadi ada pemasukan, penghasilan, ekonomi meningkat. Yang ketiga, anak turunnya bisa jadi orang pintar yang bermanfaat, juga jadi orang bodoh. Itu. Yang lebih lagi, yang punya prestasi atau anak tersebut pintar, nilainya melebihi atau katakanlah orang yang berprestasi, tapi dengan kondisi orang tuanya yang tidak mampu,
Itu harusnya diperhatikan, Dapat diprioritaskan gitu. Banyak saya melihat anak-anak asal TA itu, banyak anak orang nggak mampu, berat untuk kuliah, tapi nilainya bagus, berniat yang sekolah tapi nggak mampu. Nah, berarti kan putus lah ibaratnya harapannya. negara. Nah, jadi ini daripada katakanlah batu hura itu, ya mendingan bangun dalu Indonesia diwangi digedekno. Dananya Anak-anak wong melarat iki ben iso sekolah piye? Ben iso njogo. Kan ngoten lho, Mas. Itu lho. biayanya dialihkan ke pendidikan. Nah, gitu loh. Jadi jangan yang ada malah dipeloroti. Enggak yang ada yang enggak jelas jelunturungannya. Berapa kali di Jawa ini terutama pendidikan koperasi yang inilah yang itunya. Mana buktinya sampai sekarang? Berkembang, berlanjut. Buntung ujung-ujungnya budak dari gedung nganggur kena uka-uka. Iya. Iki guyonane ngono lho. Aku kan ora tang terus gak iso. Guyonane ngono kuwi. Nggih pun niki sampun cukup untuk iya. informasinya. Ya, sepurane mungkin ada kesalahan atau saya menyinggung masyarakat banyak yang enggak setuju dengan ucapan saya mohon maaf. Saya hanya omong apa adanya. Terutama khususnya kayak lapangan mantren, gitu. Saya bicara apa adanya aja. Sesuai fakta. Nah, janganlah hal-hal seperti itu dirusak. Iya. Kita generasi penerus itu wajib menjaga, Iya. untuk menjaga apa? Sejarah, budaya, dan lain sebagainya. Mungkin yang ada di Pancasila lah. Nek wong elit ngomong aku wong cilik, rakyat cilik, wong miskin, katakanlah wong arit. Iya. Jawa apa nek Pancasila? Yo, emang gak begitu paham tapi paling tidak aku pernah dipelajari lah, gak usah digembar-gembornya sih, ayo bareng-bareng diterapkan itu semua gitu. Itu aja yang bisa, mohon maaf ya. Hanya sebatas pengetahuan saya, barangkali ucapan saya menyinggung masyarakat banyak yang kurang pro atau orang yang kontra dengan saya mohon maaf, tidak ada tujuan menyinggung siapa-siapa, hanya saya ngomong nek wong suarane blak kotang blok kok ngomong apa noni gene kurang ya sepurane nek kuwi aja dibangga-banggake. Nggih. Wis ngono wae, Mas. Matur suwun, Mas. Sami-sami. Setelah kita melihat pemaparan video tadi, kita bisa melihat bahwasanya keberadaan koperasi Desa Merah Putih ini bukan sekedar tempat dan tata letak yang ada pada seluruh desa di Indonesia, melainkan harapan pemerintah adalah mampu menerapkan seluruh nilai-nilai Pancasila di berbagai lapisan masyarakat dengan dikelola secara profesional dan transparansi. Kami percaya bahwasanya Koperasi Merah Putih bisa untuk progres pembangunan berkelanjutan untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. See you everyone.